Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di-request oleh Bapak Ibu dan teman-teman. Yang pertama ada BMTR, kedua BTPS, ketiga TGRA, keempat LSIP, kelima AALI, keenam ACST, dan ketujuh SOCI. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BMTR. BMTR pada hari ini ditutup di level harga 320, naik 1,91%. Kalau dilihat dari foreign, BMTR di net buy asing. Kalau lihat broker semarinya terlihat ya biasa aja ya. Tapi ini CC terlihat signifikan, net buy di 150.000. PD net buy di 70-an ribu, AK net buy di 72.000, ya lumayan lah ini di net buy BMTR. Kita langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal BMTR masih sama, arah terdekat ke 350. Kalau itu mampu di breakout ya arah selanjutnya ke 400 dan 405. Apakah ini pertanda aman karena BMTR membuat doji di atas support dengan volume yang kecil? Ya kita lihat ke depannya. Kalau Bapak Ibu mau buy ya, kalau Bapak Ibu mau buy masih bisa. Cut loss saja di bawah 300 di 296 atau 297 ya. Target profit ya sama 350. Kalau lewat pasang trailing stop, arah selanjutnya ke 400 sampai 450 ini ya. Jadi potensi bagus juga untuk BMTR walaupun dia membentuk doji ini ya, perlu hati-hati. Tapi kalau besok dia naik atau tutup di atas 330 itu ya berarti dojinya nggak pertanda buruk ya. Karena Bapak Ibu bisa lihat gambaran chart BMTR juga masih bagus ya. Harusnya ya dia konfirmasi breakout nih dan akan membentuk range sideways di 320 sampai 445. Jadi arah BMTR kalau tidak partial breakout minggu ini atau minggu depan, BMTR dalam 2 bulan ke depan mengarah ke 445 ya. Masih aman untuk BMTR. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada BTPS. BTPS pada hari ini ditutup di level harga 3.770, terkoreksi 3,3%. Kalau dilihat dari foreign hari ini net sell sangat besar ya di 36 juta. Kalau dilihat broker semari terlihat juga top 5-nya, top 10-nya bandar-bandar asing ya sellernya. Walaupun JP nampung di 58.000 ya, dia net buy, tapi bandar asingnya jualan sangat besar-besar nih. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BTPS kalau dilihat trennya masih uptrend dan uptrendnya akan patah kalau breakdown dari 3.500. Jadi sandaran BTPS itu adanya di 3.500 ya. Supportnya di 3.600. Kalau itu di breakdown ya akan mengarah ke 3.300. Tapi secara tren ini aja patah, tapi di sini bisa juga naik nih ya. Karena di 3.300 ada EMA 200-nya. Tapi kalau Bapak Ibu mau cut loss saja di bawah sini ya. Menurut saya walaupun trennya patah tapi sandaran EMA 200-nya ada nih di dekatnya. Jadi nah cut loss-nya sekitar 13% kalau Bapak Ibu buy di harga penutupan hari ini ya. Harusnya kalau Bapak Ibu strategi yang nggak mau cut loss dalam, bisa juga cut loss di kalau dia mematahkan tren. Dia mematahkan tren kalau sudah 3 candle di bawah. Jadi kalau masih 2 candle di bawah ini ya belum patah, bisa aja di candle terakhir dia naik tinggi langsung ke 3.700. Jadi menurut saya cut loss-nya di sini aja ya. Kalau sudah breakdown dari 3.000 dari EMA 200 ya cut loss di 3.200 itu sekitar 14% ya. Kalau Bapak Ibu mau cut loss sini ya silahkan. Nanti beli lagi di bawah ya juga nggak masalah. Atau memang Bapak Ibu mau tinggalin kalau sudah dia breakdown atau patah trennya ini ya udah tinggalin ya nggak masalah ya. Tapi ya memang arah BTPS terdekat mengarah ke trend line downtrendnya ini garisnya di 3.630 sampai 3.600 ini ya. Jadi ke arah sini dia. Dan kalaupun dia mengarah ke atas lagi ya potensi bagus kalau dia membentuk doji atau di sini, atau kalau dia satu candle lagi koreksi terus candle satunya menutup penuh candle sebelumnya ya potensi bagus seperti ini ya. Jadi seperti ini juga bagus. Jadi ya kita lihat ke depannya lah. Wait and see dulu juga nggak masalah untuk BTPS ya. Karena tekanan jual hari ini sangat besar ya, volume juga besar. Garis biru MACD juga masih mengarah ke bawah. Jadi seperti itu untuk BTPS masih mengarah ke bawah. Perlu hati-hati. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada TGRA. TGRA pada hari ini ditutup naik 6,89% ke harga 155. Kalau dilihat foreign hari ini net buy sangat besar ya. Lumayan lah di 175.000. Kalau dilihat broker semarinya
malah biasa aja ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TGRA ya mengarah ke resisten terdekat di 175. Kalau 175 ini di breakout ya, saya yang pasang target ke 240 sampai 250 ini ya untuk TGRA. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi seperti ini? Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah EMA 20-nya ya bisa aja, cuman agak dalam nih di 15%. Cut loss-nya di 123. Jadi apakah sebanding dengan kenaikannya yang cuma 8%, Bapak Ibu cut loss-nya dalam? Nah, atau Bapak Ibu cut loss-nya di sini ya nggak masalah, cuman ya ini ada sandaran EMA 20. Jadi cut loss-nya di bawah sandaran EMA 20-nya ya, karena EMA 20-nya dekat. Jadi seperti itu aja untuk TGRA. Hari ini TGRA juga naik disertai volume ya. Nih, volume meningkat, indikator MACD sangat mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga masih terbentuk ya. TGRA terdekat mengarah ke 170. Di situ ada resistennya. Ya. Yang punya barang dari bawah dari 138 ya hold aja ya. Potensi TGRA masih ke atas. Jadi seperti itu untuk TGRA. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada LSIP. LSIP pada hari ini ditutup naik 3,54% ke harga 1.315. Kalau dilihat dari foreign, LSIP masih terus dijual asing ya. Dari tanggal 11 Desember asing belum satupun net buy. Dan terlihat dari broker semarinya Becky jualan di 17.000, AZ juga jualan, LL juga jualan, CS jualan, ya lumayan nih bandar-bandar asing jualan di LSIP. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal LSIP dijual asing tapi dia mampu breakout ya. Resistennya di 1.300. Arah selanjutnya kalau konfirmasi breakout ya LSIP ke 1.500. Harusnya secara tren ya bisa LSIP ke sana, karena Bapak Ibu bisa perhatikan di 2018 dia sempat turun dari 1000, kemudian dia naik sempat menyentuh 1800, kemudian dia turun ya inilah range sideways LSIP itu akan ada di 1000 sampai 1500 ya. Jadi udah bisa kebaca nih kan. Tinggal Bapak Ibu sabar aja. Kalau dia konfirmasi breakout 1300, Bapak Ibu baru buy dan hold. Selama di area trading plan ya hold aja, arahnya ke 1500. Dan juga ya masih bagus ya, LSIP target harus mencapai 1400 lah minimal. Kalau dia pun gak mampu naik ke 1500 harus mencapai 1400 seperti histori sebelumnya. Kalau dia dari bottom minimal dia harus ke 1400 baru dia koreksi lagi. Jadi ya pelan-pelan LSIP ke 1400 nih. Jadi seperti itu. Indikator MACD menyempit di atas 0 dan terindikasi melandai, bar chart di atas 0 masih terbentuk, volume biasa aja nih. Jadi seperti itu untuk LSIP, masih berpotensi mengarah terdekat ke 1400. Kalaupun koreksi atau palsu breakout, ya LSIP akan membuat swing low barunya di 1200-an, karena di situ ada EMA 20 untuk sandaran LSIP. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada AALI. AALI pada hari ini ditutup di level harga 12.075 sama harga penutupan pada hari Jumat. Kalau dilihat dari asing masih terus jualan, walaupun di hari Jumat dia net buy tapi kembali jual. Kalau dilihat dari broker semarinya, MS jualan di 7.000 ya, SQ juga jualan, BS jualan, ZP jualan ya, walaupun ada beli ya biasa aja nih. Yang pastinya MS distribusi di 7.000-an dan BS ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AALI ini lebih bagus chartnya daripada, menurut saya, daripada LSIP. Jadi ya kalau Bapak Ibu perhatikan ya dia nih lagi sideways di mana masa istirahat. Dan kalau Bapak Ibu bisa lihat volume juga mulai meningkat nih, dan LSIP udah berapa kali tidak ada breakdown dari EMA 20. Jadi potensi LSIP akhir tahun mungkin bisa ke 13.000 bahkan ke 13.800 ya, karena LSIP ini juga tertahan dari 2018 belum mampu breakout 13.820. Semoga ini menjadi momentum karena harga CPO juga meningkat yang signifikan dalam tahun ini ya. Di 3 bulan ini ya potensi AALI ke atas. Kalau 13.800 di breakout, arah selanjutnya AALI bisa ke 18.100 ya. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Bisa menurut saya. Nih Bapak Ibu kalau mau cut loss saja, sandarannya langsung di 10.880, target profit 13.000. Ya swing trade sebulan 2 bulan ya nggak masalah. Kalau dapat 14.000 juga dalam sebulan cukup besar kan di satu saham. Jadi seperti itu ya. AALI potensi masih ke atas tapi ya masih istirahat ya. Apakah bisa ke bawah? Harusnya AALI nggak ke bawah lagi ya.
dia harus ke atas dulu kalaupun dia harus ke bawah ya. Jadi dia harus menyentuh 13.000 sampai 13.800 ini baru dia turun dulu. Jadi dia ini masih istirahat ya, mengumpulkan tenaga. Kalau dilihat dari indikator MACD juga masih bagus, masih di atas 0 walaupun dead cross, tapi dead crossnya melandai bukan mengarah ke bawah. Bercat di bawah 0 juga tipis, jadi potensi AALI masih ke atas. Seperti itu aja untuk AALI. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada ACST. ACST hari ini ditutup di level harga 394, naik 23,89%. Kalau dilihat dari asing hari ini net buy. Kalau dilihat broker semarinya malah biasa aja ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ACST akan membentuk rounding bottom sepertinya ya. Kalau saya lihat dia akan membentuk rounding bottom ya. Target ACST ini ke 580. Kalau dilihat volume lumayan signifikan juga ya. Ya lumayan ada transaksinya di atas 5.000 ya. Jadi ya pelan-pelan ACST ke 580 dan ACST ini kesininya jarang membuat shadow panjang ke atas ya, tapi tetap perlu hati-hati untuk Bapak Ibu yang punya dari daerah bawah, apalagi dari bawah 350. Kalau besok dia breakout 400, pasang trailing stopnya pasang di range 3-5% ya. Memang resikonya agak dalam kalau kena trigger, tapi resiko untuk ke triggernya itu cukup kecil ya. Jadi seperti itu untuk ACST, masih berpotensi ke atas, tapi tetap selalu waspada, pasang trailing stop ya. Kalau dia berbalik arah ya take profit dulu. Kalau dia mulai reda-reda koreksinya baru masuk lagi biar ikut lagi ke atas ya. Jadi jangan langsung masuk juga. Kalau lagi panas-panasnya dia turun ya, di wait and see dulu. Kalau sudah terlihat reda masuk lagi ya. Jadi seperti itu. Nggak mungkin juga saham itu signifikan naik, pasti dia akan ada koreksi ya. Kayak ini kan naik tapi habis itu dia koreksi. Jadi ya perlu hati-hati lah, tergantung market makernya nih maunya gimana ya. Kita sebagai retail trader ya tetap harus waspada. Waspadanya ya dengan menggunakan pasang trailing stop ya. Ini saham under 500 juga bahaya ya. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Soci. Soci pada hari ini ditutup naik 2,66% ke harga 308. Kalau dilihat Poren hari ini net sell saham Soci. Kalau dilihat dari tren bulanan ya Soci ini masih terus dijual asing ya. Kalau cek broker semarinya malah biasa aja nih. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Soci mencoba breakout resistennya di 316 tapi gagal ya. Untuk besok masih berpotensi Soci menguji lagi 316. Kalau itu mampu di breakout ya arah selanjutnya ke 380. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi sekarang? Perlu hati-hati ya, walaupun yang kita tahu ARB-nya cuma di 6% ya. Kalau Bapak Ibu mau resiko siap cut loss di harga ARB-nya ya bisa aja beli harga sekarang, cut loss-nya di harga ARB-nya di sekitaran 285 ya. Beli di harga penutupan dan target profit kalau dia mampu breakout 316 pasang trailing stop ya, itu sekitar 3%. Dan arah selanjutnya Soci ke 350 sampai 380 ini bisa ya. Tapi ya saya bilang perlu hati-hati, bisa arah lagi enggak besok, bisa aja ya 24%. Tapi ya tetap hati-hati ya. Indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke atas, volume juga meningkat yang signifikan, Soci mengarah ke atas. Dan kalau dilihat target ini dia sudah breakout resisten kuatnya, resisten neckline di 260 harus sama nih 70%, dia naiknya dari situ harus 70% juga. Jadi bisa ya, sepertinya bisa ke 450 untuk Soci kedepannya ya. Ya seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah berkontribusi.
mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader. Dukungan Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.